Beb. Beb, kau bisa tolong bantuin aku nggak, Beb? Iya mas, gimana mas? Gini, kau bisa nggak tolong rafkatin materi yang baru datang? Aku udah bikinin foldernya, jadi nanti tinggal kamu kerjain. Soalnya aku masih harus ke atas ngurus bookingan alat buat Nyonya Nunung. Besok nih harus udah kelar. Oke mas, siap. Aku bantuin Mas Andika ngerafkat sekarang. Oke. Mas, kok bookingan belum sih? Sebenarnya aku lupa, Beb. Aku lupa harusnya kerjaan dari kemarin, tapi aku pikiran soalnya hari ini aku harus liputan keluar juga, jadi please. Tolong, Beb. Oke, yaudah. Kalau gitu gini deh, Mas Andika kan nggak mungkin ngerjain 2 kerjaan sekaligus. Jadi mendingan gini aja, biar rafkat sama bookingan aku aja yang urus. Jadi Mas Andika tinggal liputan aja. Kamu mau ngurus rafkat sama bookingan? Bookingan tuh susah loh, Beb. Nggak gampang, kamu tuh harus bolak-balik buat minta tanda tangan. Kamu yakin? Ya kalau nggak dicoba kan nggak akan bisa, Mas. Ya aku usahain pokoknya semuanya pasti beres deh, Mas. Mas Andika fokus aja sama liputannya. Udah kalau gitu, makasih, Beb. Dan ini sekedar nasihat aja. Dulu Mas Deo pernah bilang, Andika. Apa-apa lu sebut-sebut nama gua? Enggak mas. Saya mau nanyain ke Baby, Mas. Maksud saya, dulu Mas Deo pernah bilang ke aku, Andika, kalau lu pengen kerjaan lu mudah, lu harus mencintai pekerjaan lu. Gitu, Mas. Iya. Kasih, Mas. Kapan gua ngomong kayak begitu ya? Aduh, gimana, Beb? Kenapa sih, Mas? Aduh, kertas bookingan alatnya ketinggalan di booth editing lagi. Udah gini. Kau bisa nggak? Kamu tolong rafkat dulu aja. Nanti aku ke booth editing buat ngambil kertas bookingan alatnya. Ya udah. Bisa? Iya, Mas. Ya udah pokoknya Mas Andika tenang aja ya. Jangan panik, Mas. Aku nggak bisa lihat Mas Andika panik. Jadi Mas Andika tenang ya. Pokoknya sekarang kan udah ada Baby. Jadi apapun Mas Andika bisa sharing sama Baby dan Baby pasti bisa bantu-bantu Mas Andika kok. Terima kasih loh, Beb. Nggak salah emang kamu jadi karyawan net. Setidaknya aku lebih tenangan lah kalau ada kamu di sini. Andika, Ya, Mas? gue emang ngajarin lu untuk mencintai dan menikmati pekerjaan. Tapi gue gak ngajarin lu untuk sok romantis di ruang produksi. Ini tempat kerja, bukan taman bunga. Mbak Putri, Mbak Putri kan selalu punya solusi ya Mbak buat yang punya masalah. Kenapa kamu mau curhat lagi ya? Jadi gini Mbak, Iren bingung Mbak. Ini tentang Mas Yose. Mbak Putri kan tahu kan, Mas Yose itu kan punya pacar. Kan? Terus Mas Yose kan juga nganggap Iren kayak adiknya nih. Kan? Sekarang Iren bingung Mbak. Mas Yose itu selalu ceritain hubungannya dia sama pacarnya itu ke Iren. Terus dia selalu minta saran ke Iren. Oh ya? Nah, Iren bingung harus gimana ya Mbak ya? Kamu kalau misalnya ada orang minta saran, biasanya kamu kasih kan? Kasih apa ya Mbak? Saran dong, Ren. Saran.
Oh iya, kasih saran ya Mbak ya? Iren kasih saran aja ya? Iya kan Mas Yose nanyanya minta saran. Berarti Iren kasih saran gitu kan ya? Gak kepikiran sama Iren. Putri pinter. Makasih Mbak ya. Lah lu, gue tungguin dari tadi malah mondar-mandir di sini aja. Ini mau liputan jam berapa? Ayo cepet. Bentar. Ini, gue cuma perlu ngasih dikit doang. Buat apa? Aduh. Di formulir. Ya udah, mana babynya mana? Lagi di daftar, lagi di Mas di belakang Andika, lo. Mas Fajar, mas mana formnya mas biar aku urus sekarang mas. Bentar ya, Bentar, Oke, gua tungguin. Beb. Ini udah ditantangkan sama Gista. Kamu tinggal ke kantor gua buat minta klarifikasi, buat minta approval. Abis itu kalau udah di approve, langsung kamu ke logistik dan pastiin kalau misalkan tanggal dan waktunya aman. Semuanya aman. Siap, Oke? siap mas. Ini harus jadi sekarang, hari ini. Kalau nggak, aku bisa mati. Mas kalau mas mati aku gimana mas? Apaan sih kamu? Aku serius. Kalau dia mati, ini kita liputannya jadi telat. Iya, oke. Oh, Bentar. iya, Mas. Ini. Pokoknya ini aku saya nggak bakal mati. Tapi jadi gini. Ini gue tungguin malah pacaran. Iya, jadi. Ini. Liputan sampai jam berapa, Ren? Harusnya sih sore udah selesai Mas ya. Soalnya cuma satu tempat aja. Ya mudah-mudahan selesainya bisa lebih cepat ya. Iya, mudah-mudahan. Emang kenapa Mas kalau selesainya lebih cepat? Nah, kan aku udah bilang aku mau nyeritain sesuatu sama kamu. Oh, cerita tentang? Nah, ya ntar, makanya kalau kamu selesainya lebih cepat, ntar aku... Ini lagi malah pacaran. Jadi kan enggak? Nanti siapa yang pacaran? Mas Yose itu udah punya pacar, Mas Fajar. Iren itu cuma adanya Mas Yose, ya kan ya? Mas Yose bener kan? Bang, mau liputan? Iya, liputan. Ren. Udah jam berapa nih? Yuk liputan yuk. Iya Ren, udah jam berapa Ren? Ah sih Mas Andika aneh banget ya, udah lihat aja sendiri tuh jam berapa. Dia yang pakai jam, dia yang nanya, gimana sih? Ayo Ajar, Ya, nebeng dong. no. Lu koret banget sih. Apaan sih lu tuh masih lama? Gue tuh udah kelar, gue udah gak ada kerjaan lagi. Gue tinggal ngecek email, terus kelar, cabut. Enggak. Lu selesai, gue selesai. Gak mungkin lu tuh pasti masih lama. masih ada Percaya sama gue kerjaan. Jar. Buat final draftnya udah gue baca ya. Oke semuanya tinggal lo kirim ke Mbak Mutia. Put. Hah, kenapa Gis? Gue udah baca Nyonya Nunung final scriptnya. Oh iya, siap. Dengan Nunung. Buktinya. Oke, kelar. Jadi, udah kelar kan? Pulang yuk. Oh, maksudnya, gue pulang dulu ya. Lu belum kelar kan? Permisi. Habis ini ada kerjaan apa lagi, Ren? Oh, udah nggak ada lagi kok Mas, udah selesai. Iren lagi nungguin Mbak Putri aja mau pulang bareng. Kalau gitu aku boleh ya cerita-cerita dikit. Kan aku butuh saran sih. Emang Mas Yose mau cerita apaan? Kok ceritanya harus ke Iren? Kan aku udah pernah bilang sama kamu kalau aku tuh nganggap kamu kayak adik sendiri. Makanya aku percaya sama kamu. Ya udah cerita aja Mas. Kenapa? Iya nih, gimana ya ngeyakinin pacar aku kalau aku nih kerja di broadcast gitu, bukan orang kantoran yang kadang shift malam, kadang shift pagi, kadang harus sampai tidur di kantor. Emang pacarnya Mas Yose kantoran ya? Iya, dia suka curiga nih, aku nih jalan sama teman kantor, deket sama teman kantor, makan siang sama teman kantor, ya dan lain sebagainya itulah. Tapi untung Iren cuma adanya Mas Yose ya. Kok lo udah balik lagi bukannya ngurusin bookingan? Ngapain lagi? Jadi gini Jis, masalah bookingan aku selalu ke baby. Soalnya aku tadi ada liputan. Tapi gak tau aku cek dulu ya. Mas, Mbak, bookingan udah beres mas.
Ini buat Nyonya Nunung kan? Iya Mbak, buat Nyonya Nunung, dan tadi udah aku beresin semua sih, termasuk dengan perizinan yang buat Viti di luar. Udah aku teleponin tempatnya. Berarti ini semua udah aman? Aman. Makasih Beb ya. Sebenarnya aku juga bisa nyelesain sih, tapi karena ada liputan gini. Iya. Iya, iya. Ah, gue lupa. Oh iya, yang buat liputan Entertainment News besok pagi gimana materinya? Aman semua juga? Harusnya sih udah rough cut, Gis. Abisnya aku serahin ke Baby juga. Tapi nggak apa-apa, palingan nanti aku rough cut nanti malam. Mas, udah di aku semua kan rafkatannya udah beres. Jadi semua aman juga kan? Aman Mbak. Dik, lo lain kali yang bener dong. Jangan asal main serahin ke orang aja kayak gitu. Coba kalau nggak ada Baby, lo mau gimana? Nah, Gis, aku bakal urus semuanya kok. Kamu nggak bakal... Gis? Tenang juga Mas. Aku bakal selalu bantuin Mas Andika kok. Kan kita semuanya harus saling bantu. Ini nih yang gue suka nih dari tim ini nih. Semuanya saling membantu, Put. Kenapa lu balik lagi ya? Wow. Makan ya? Iya sih. Oh iya, kita emang gitu timnya, saling bantu, saling backup. Tapi nggak urusan lapar sama duit kan ya, enggak ya Beb ya? Editan 86 udah bisa dilihat kan, Dik? Belum Mbak Mutia. Saya semalam sudah ngerjain sih Mbak, tapi pas saya lihat lagi masih ada beberapa hal yang harus saya revisi Mbak. Yaudah, gue lihat setelah jam makan siang ya. Sore gue ada meeting di luar. Baik Mbak, nanti saya bakal kerja Mbak. Maksud saya sekarang saya akan kerjakan. Permisi Mbak Mutia. Nah ini dia, Kenapa? revisi 86 yang gue minta udah kelar belum? Ya ilah, belum lah Dik. Soalnya kan gue lagi selesain buat Entertainment News dulu. Buat tayang siang ini juga lagi. Masih lama nggak? Belum tahu nih, soalnya masih gue rapiin. Emang kenapa Dik? Mbak Mutia minta buat review, bisa nggak? Gue usahain ya, tapi lo tolong temenin gue Dik. Soalnya banyak revisiannya gue gak ngerti. Kalau temenin, bisa lama nih ngeditnya kita. Temenin gue ya? Iya, yang penting kelar. Oke, gue temenin. Gitu dong. Tapi Entertainment News kelarin dulu. Mas Andika dicariin sama Mbak Putri dan Mbak Gista di ruang meeting. Kok lewat kamu sih, kenapa nggak nelfon aja sih, ribet banget. Tinggalan Mas. Yaudah kalau gitu, Beb, kamu tolong temenin Mas Kiki dulu. Tolong temenin dia editing ya. Kamu nggak lagi ngapa-ngapain kan? Aku lagi liatin Mas Andika panik. Sih. Serius. Dik. Kayak ditungguin Mbak Putri sama Mbak Gista. Kok malah godain dia sih? Ditungguin dari tadi. Mbak Putri bagi. Oh iya, Mbak Putri. Oke. Ren, sibuk nggak? Aku mau nanya sesuatu lagi nih. Tanya apa? Kan bentar lagi hari Valentine nih. Kira-kira kado apa yang pas buat pacar aku ya? Iya, sekalian buat permintaan maaf aku sama dia karena selama ini aku suka bikin dia cemburu. Setiap cewek itu kan beda-beda ya Mas ya. Jadi Mas Yose ya harus tahu dulu cowoknya Mas Yose sukanya apa. Dia suka... Atau enggak gini aja Mas. Iren kan sukanya kucing. Jadi kalau dikasih kandang kucing pasti romantis banget ya, apalagi kalau kandang kucingnya itu nanti pintunya dikasih pita pink gitu, sakit banget. Nina juga pernah lihat tuh kandang kucing kan sekarang bentuknya lucu-lucu, ada yang bentuknya hati. Ih, pasti cocok banget deh buat Milky. Iya lucu sih, cuman masalahnya pacar aku nggak suka kucing. Oh. Iya ya. Maksudnya yang suka kucing ya, yang suka kucing kan Iren ya. Iren kan bukan pacarnya Mas Yose, Iren kan cuma adanya Mas Yose. Jadi kalian udah tahu kan kalau target kita di tahun ini lumayan tinggi. Nah, gue sih berharap kalau lo berdua bisa bantuin gue buat nge-manage anak-anak, bagi-bagi tugas sama yang lainnya.
Lo berdua kan senior kan? Kalau misalnya dari gue sih, sampai sekarang gue sama Iren masih bisa handle semuanya. Aman kok. Kalau aku juga aman sih, Gis. Aku malahan udah nge-planning buat ini, baby. Supaya dia bisa nge-handle beberapa tugas. Oke, kalau gitu, Put, lo kalau misalnya udah selesai, skrip finalnya buat kelas internasional yang lusa, email ke gue. Siap. Dan gue juga lupa deh kata Mbak Mutia kalau lo... Oh iya. Mbak Mutia. Wah, gawat. Sebentar ya, Gis. Aduh, lupa. Gis, barusan aku udah cek dan aman kok, Iya, Gis. gue udah tahu. Lo mau pergi aja sih, tadi kan gue belum selesai ngomong. Dengerin dulu, kek. Gini, tadi Mbak Mutia itu udah ngecek, udah preview nih hasil VT-nya. Dan dia bilang kalau hasilnya itu oke kok. Itu lo emang masukin Baby untuk ngedampingin editornya itu emang udah pas banget sih. Karena ternyata Baby itu banyak kasih input ke editornya buat editingannya ke beberapa part. Dan kata Mbak Mutia hasilnya itu oke. Sekali lagi, makasih banget, Beb. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu deh kerjaan aku selama 2 hari ini kayak gimana. Sama-sama Mas. Kan Mas Andika yang ngajarin. Jadinya Baby bisa. Tapi tetap aja, plus ditambah lagi, Mbak Mutia kan muji kerjaan kamu. Artinya, good job. Bentar ya Mas, dipanggil Mbak Gista ke ruang produksi. Yaudah Mas, Mas Fajar aku duluan ya. Jadi beberapa hari ini kerjaan lo yang di handle sama Baby aman. Iya, ya makanya gue bisa tenang-tenang kayak gini, man. Masalah gini, lu sama Baby kan posisinya sama-sama PA nih ya. Terus kalau Baby kerjaannya bagus, berarti dia ntar jadi saingan lu dong. Enggak lah, men. Ya kalaupun ada persaingan, itu akan menjadi persaingan yang sehat, Jar. Santai aja. Bercanda kali ya. Pikirin banget. Tau nggak? Tapi lo ya, yang lebih sehat dari saingan itu ada lo. Apaan? Makan. Makan itu lebih sehat daripada saingan. Jadi, ayo dong sekali-sekali traktir gue. Hah? Sekali-sekali. Sekali-sekali traktir lu. Udah berkali-kali. Kali. Mau langsung pulang atau mau jajan dulu ya? Ren. Jajan boleh? Ren. Mau? Hah? Put. Hai. Bentar ya, ngobrol sama Ren. Oh, oke. Ren, sorry ya kalau jadi sering curhat sama kamu. Mungkin bikin kamu bete gitu. Enggak kok, Iren gak bete kok Mas. Ya cuma Iren emang gak biasa dicurhatin aja, jadi gak bisa kasih masukan. Iya, cuma sebenarnya sih aku curhat bukan cuma sekedar butuh masukan sih, cuman lebih pengen ada temen ngobrol aja gitu. Ya Iren seneng kok bisa jadi adik sama temen ngobrolnya Mas Yose. Ya udah, jadi kamu pulang bareng Putri, nggak mau pulang bareng aku? Gak usah deh Mas, Iren kan cuma adik sama temen ngobrolnya Mas Yose aja. Kalau jadi temen pulang kantornya Mas Yose, ntar ceweknya Mas Yose marah lagi. Baby, Ya Mbak Mutia. jadi gini, gue udah bilang sama Gista, mulai besok lo ikutan meeting produksi ya? Siap Mbak. Gue denger-dengar katanya lo oke juga, padahal baru gabung. Mungkin karena magang kali ya, jadi nggak sia-sia. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Mbak, saya permisi ke belakang ya Mbak. Mbak Mutia, kalau saya bagaimana, Mbak? Gimana apanya yang nggak gimana-gimana lah.
Oh ya Dik, Oh, ya Mbak. good job ya. Gue tahu si Baby kerjaannya bagus gara-gara sama magang lo yang ngajarin. Ternyata bisa berhasil juga lo ngajarin anak baru. Iya Mbak, terima kasih. Karena Mbak Mutia adalah inspirasi saya. Lo udah mau pulang, Dik? Iya Gis, aku rencananya kalau kerjaan udah pada kelar semua sih, aku pulang. Nggak apa-apa kan Gis? Ya nggak apa-apa sih asal semuanya udah beres aja kayak Rafkan. Mbak, semuanya udah beres kok Mbak. Udah di brief juga tadi sama Mas Andika. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, nanti malam aku selesaiin semuanya. Yakin lo udah nge-brief baby semuanya nih? Udah. Berarti baby harusnya tahu kan kalau misalnya gue butuh SEC malam ini. Liputan jam berapa, Ren? Liputan jam berapa? Pas selesai jam berapa? Sorry. Liputan jam berapa kan? Mas yang mati Mas, kalau aku mati. Yang mati siapa? Buang paus banget sih. Kalau aku mati. Yang mati siapa? Kenapa? Kalau aku mati, kamu hidupin aku lagi pakai Dragon Ball. Bisa. Lo pulang sama kakaknya aja apa sama aku? Kakaknya. Mau sama kakaknya? Ya udah, cek aja kita ya kak. Bentar ya Mas, aku dipanggil Mbak Mutia. Mbak Mutia nggak bisa. Emang kadang-kadang suka mirip sih. Gimana? Produksi ya? Itu diterusin apa? Gak bisa sih, gak bisa.